Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina Nazima Tulisa, NIM 35200773. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, oke, baik teman-teman. Saya di sini akan sedikit mereview tentang materi pada mata kuliah penyuluhan HIV dan AIDS. Nah, sebelum ke topik pembahasan yang pertama nih, sebelumnya kalian sendiri sudah paham belum sih mengenai apa itu HIV dan AIDS sendiri? Oke, jadi saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian HIV dan AIDS itu sendiri. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih HIV dan AIDS itu sendiri. Jadi HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. HIV yang tidak ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS, teman-teman. Nah, AIDS itu apa sih? AIDS itu merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Jadi, AIDS itu merupakan penyakit dari HIV itu sendiri. Nah, barusan kan sudah saya jelaskan mengenai pengertian HIV dan AIDS sendiri. Kemudian ada cara penularan HIV. Cara penularan HIV itu salah satunya yaitu dengan satu, bergonta-ganti pasangan. Terus yang kedua, bisa melalui jarum suntik. Terus yang ketiga ada ibu menyusui. Maksudnya ibu menyusui itu di sini si ibu sudah terkena virus HIV. Terus si ibu ini hamil, terus anaknya lahir. Nah, itu otomatis anak tersebut sudah terkontaminasi terkena virus HIV. Terus bisa juga dengan cara penularannya yaitu jarum suntik yang tidak steril. Maksudnya itu ketika ada seseorang yang berdonor darah, nah dia itu mengidap HIV, terus si pendonor darah setelahnya itu memakai jarum suntik yang dipakai sebelumnya. Nah, itu otomatis orang yang setelah pendonor darah tadi, ya otomatis terkena virus HIV. Nah, tadi kan sudah dijelaskan cara penularan HIV itu sendiri bagaimana ya. Nah, kemudian untuk cara mencegah penularan HIV itu salah satunya mungkin pertama bisa saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Terus yang kedua, hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Terus yang ketiga ada edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Jadi sebelum kita mengulas lebih lanjut tentang HIV, itu sebaiknya kita sudah melakukan edukasi dengan benar ya terkait apa sih HIV dan AIDS itu sendiri. Kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini, apa sih pentingnya tes HIV dan AIDS itu sendiri? Nah, tes HIV itu merupakan pengujian untuk mengetahui apakah HIV itu ada di dalam tubuh seseorang. Nah, tes HIV yang umumnya itu digunakan adalah tes yang mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh dalam merespon HIV. Karena antibodi itu lebih mudah dideteksi dibanding pendeteksian virus itu sendiri. Jadi itu tadi pemaparan materi dari saya. Himbauan saya mengenai virus HIV dan AIDS itu sendiri itu mari kita hidup sehat dengan cara mencegah penularan HIV dan AIDS. Dan tidak perlu khawatir bahwasanya HIV dan AIDS itu tidak mudah menyerang, kecuali jika kalian semua pernah melakukan tadi hal-hal yang sudah saya sebutkan, yaitu cara penularan HIV. Nah, itu jika seseorang yang aktif terus kalian bergaul dengan orang HIV, itu tidak menimbulkan kalian akan terkena HIV, tetapi jika kalian melakukan hubungan dengan orang yang HIV, nah itu kalian akan secara otomatis terkontaminasi terkena virus HIV. Nah, pesan saya untuk orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS atau biasa disebut dengan ODHA, tetap semangat. Dan untuk teman-teman semua, bahwasanya ODHA itu sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman semua, bukannya malah dijauhi. Karena HIV sendiri itu di garis bawah ya, HIV sendiri itu tidak menular dan cara penularannya itu tidak gampang. Jadi kalian nggak usah khawatir, selama kalian tidak melakukan hal tersebut, insya Allah kalian semua aman dari virus HIV. Jadi seperti itu, tetap mensupport satu sama lain terhadap orang yang terkena penyakit ODHA. Dan untuk semuanya yang jangan sampai terkena virus itu, kita harus menjaga pola hidup kita, pergaulan kita. Oke.
Mungkin cukup sekian sedikit pemaparan tentang materi HIV dan AIDS dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyampaian yang terlalu berbelit-belit. Saya Lidina Nazwa Tulisya. Ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.